Saya Ifik Arifin, Dan saya Andika Triwidyada. kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Pak Andika, apa kabar? Ya, Baik Pak, apa kabar juga? dari bentuknya itu udah mengingatkan saya kepada tokoh-tokoh open source. Jadi, Mana ada Pak? jadi nggak usah ngaku juga orang udah, oh ini tokoh open source gitu ya. Apa kabar nih Pak Andika? Masih di Baik Bandung? Pak, masih. Masih nggak banjir kan? Nah, dingin tapi Pak, hujan terus di sini. Kemarin ada gempa kerasa? Nggak ya, nggak kerasa ya? Ya sempat kerasa, tapi enggak terlalu. Sedikit, ya. Ya. Udah mulai banyak gempa sekarang. Gempa di hatimu ya. Oh tambah lagi ini apa? Semeru. Oh iya, Gempa, Semeru baru mulai. sedih juga. Pak Andika, kita hari ini mau bicara tentang ya, pelokalan ya barangkali ya. Jadi bagaimana membuat sesuatu menjadi lokal. Dalam hal ini konteksnya adalah bahasa ya. Bahasa. Bagaimana melakukan localization bahasa Inggrisnya, tapi kita sebut sebagai pelokalan. Nah, sebenarnya pelokalan itu bisa terjadi dari bahasa mana saja ke mana saja, kayak multiple languages gitu ya. Ini menarik sekali karena tentunya berarti terbuka dunianya gitu ya. Artinya kalau kita bertemu dengan satu resources yang dibuat oleh orang asing, kita masih tetap bisa menikmatinya karena kita bisa melakukan pelokalan tadi, gitu ya, kurang lebih ini ya. Betul. Nah, jadi kalau boleh itu pengantar dari saya aja. Tapi sebetulnya pelokalan yang sebenarnya itu apa sih, Pak Andika? Apa aja gitu? Wah, sebenarnya agak panjang ya, tapi mungkin jadi gini. Biasanya ketika satu developer software ya membuat aplikasi gitu ya, dia kan ada bagian aplikasi yang UX-nya ya, user interface-nya ya. User interface-nya misalnya ada menu, ada dialog kayak gitu ya. Itu kan biasanya memakai bahasa tertentu lah. Yang paling sering kita jumpa ya Pak Inggris barangkali. Bahasa Inggris ya. Nah itu beberapa orang mungkin punya masalah dengan, oh ini saya mau melakukan ini apa sih? Oh lihat aja di menunya. Nah kalau orang sudah lancar bahasa Inggrisnya kan, tahulah. Misalnya mau pasang efek blur pada satu gambar. Oh berarti dia cari efek terus apa gitu ya. Nah kalau beberapa bahasa kan beberapa istilah kan cukup dekat ya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, tapi ternyata banyak hal yang tidak gitu. Jadi dengan pelokalan tadi orang yang punya kesulitan dengan bahasa asli dari aplikasi mestinya bisa jadi lebih mudah bekerja gitu. Ya, berarti kalau untuk software tadi pasarnya lebih besar dong, Pak Andika. Berarti dia membuka pasar di satu negara gitu ya? Betul, ya. Mula-mula penggunanya, kalau pengguna orang yang bisa berbahasa Inggris itu berapa persen sih dari dunia? 20% gitu kali? Ya, 20% ada. Yang paling banyak Cina lah ya. Cina, makanya jadi begitu dia diterjemahkan ke bahasa Cina, user interface-nya itu kan langsung nambah sekian miliar. Betul. Tambah lagi ke bahasa lain, misalnya Prancis lah, kan bahasa dunia itu apa ya? Rusia, Prancis, Cina. Yang besar itu ya. Mandarin. Ya, Cina ada itu dua versi. Ya, ada dua versi ya. Ya paling nggak dengan menerjemahkan ke beberapa itu kan sudah langsung bisa. Ya, potensial penggunanya membengkak gitu ya. Nah, jadi pelokalan ini kalau menurut Anda tadi hanya berlaku untuk teks atau juga untuk suara? Nah, kalau yang pengalaman saya sih ada yang suara juga, tapi jarang Pak. Agak lebih susah ya. Jadi
Yang selama ini saya kerjakan lebih banyak teks saja sih memang. Hmm. Tapi ada satu proyek yang namanya apa sih? Yang permainan anak-anak, saya lupa namanya. Oh, G-Compris. oh, saya ingatnya Roblox. G-Compris. Kalau mainan anak-anak ingatnya Roblox saja. G-Compris itu dia punya semacam apa ya? Ya daftar kata atau daftar kalimat yang perlu diterjemahkan juga, dan itu memang ya upayanya effort khusus juga dari kita menerjemahkan gitu. Ya. Tapi mungkin apa ya keuntungannya bagi kita gitu ya kalau misalnya kita bisa melokalkan aplikasi itu, apakah apa namanya kita menjadi lebih pandai atau sebetulnya tujuan utamanya apa ya? Nah, dari sudut pandang siapa nih, Pak? Pengguna. Oh, Dari pengguna sudut ya. pandang pengguna, ya. Pengguna itu harapan kami, dugaan saya ya, itu tapi nggak ilmiah ini karena nggak ada survei yang mendukung ya. itu harapannya pengguna itu lebih mudah karena dia berbagai bagian dari aplikasi itu sesuai dengan bahasa ibu dia atau bahasa yang dia akrab gitu loh. Tuh, tapi kan begini, Mas Andika, kan ada juga terminologi-terminologi yang nggak sesuai gitu, yang mungkin di bahasa kita belum ada, nanti dihantem aja gitu, tetap aja nggak ngerti. Nah, itu dia, Pak. Nah, kalau sudah ada yang istilah-istilah spesifik kayak gitu, maka itu sebenarnya tergantung strategi juga ya. Tapi kalau kebiasaan saya, Pak, kalau saya bisa berkomunikasi dengan domain expert untuk suatu bidang tertentu, saya konsultasi ke dia dulu, misalnya ke astronomi misalnya gitu. Oh, ini diterjemahkan ke sih istilahnya ini gitu. Tanya ke dia. Jadi ke ahlinya ya, ke ahlinya betul, ya. Pak. Kalau kita nggak yakin bahwa itu diterjemahkan jadi apa ya dibiarkan saja, Pak. Gitu ya. Iya malah daripada meracuni orang gitu ya. Itu dia. Nah, sekarang apa bedanya pelokalan itu dengan translasi gitu? Apa kayaknya hampir sama deh. Gimana? Nah, sebenarnya kalau dibilang subset atau intersect Subset. ya, subset ya kali subset. Ya. Jadi pelokalan itu adalah menerjemahkan sebagian atau menerjemahkan seluruh user interface dari satu aplikasi. Satu itu user interface bisa menu, bisa dialog, bisa gitu kan ya. Satu lagi biasanya ada help, Pak. Aplikasi juga ada help. Ya. Itu juga bisa diterjemahkan. Satu lagi guide itu how to use ya. Kalau help, kalau help itu kan biasanya membantu. Tombol ini gunanya apa sih? Kita lihat help ya. Jadi sangat spesifik dari feature atau function dalam satu bagian program itu. Help-nya akan menerangkan hanya bagian itu saja. Kalau guide kan bagaimana sih cara memakai aplikasi ini dari awal sampai akhir kayak gitu yang bisa mungkin ada step by step. Nah itu jadi paling tidak ada 3 macam bentuk. Ya itu tadi yang bisa kita lokalkan, bisa kita terjemahkan tadi, Pak. Tapi kalau menerjemahkan bahasa itu kan beda ya antara sepenggal dengan satu kalimat penuh gitu ya. Itu kan betul. Satu kalimat penuh kan harus ada semantiknya gitu ya. Punya arti lah. Nah itu gimana itu? Apakah itu juga termasuk dalam pelokalan ini? Maksudnya harusnya gimana, Pak? Harusnya ya. Nah, gini, kalau kita menerjemahkan katakanlah buku ya, buku apalah, buku teks, buku atau novel atau apa gitu kan? Kita kan urut, Pak, ya biasanya ya menurut bab 1 terjemahkan konteksnya jelas, segalanya jelas gitu ya. Nah, kalau dalam pelokalan itu misalnya kita biasa kalau menu aplikasi dibuka pertama, menu paling kiri atas biasanya apa? File kan ya. File, open, close apa. Nah, itu kan pendek-pendek tuh, Pak. Nah, itu seringkali kita bisa kehilangan konteks ketika melokalkan tadi itu. Jadi ada kesulitannya di sana. Kalau perbedaan dengan penerjemahan buku, penerjemahan percakapan gitu kan, konteksnya mereka biasanya selalu gampang terjaga lah. Kalau di pelokalan ini kita
kadang-kadang kesulitan menangkap ini konteksnya ini Hmm. apa sih ini gitu. Hmm. Karena satu satu kata yang sama misalnya Hmm. line Iya, line iya. ini terjemahan Artinya beda sebagai lah. baris atau garis. Nah, misalnya tergantung konteks itu kan itu yang simple kayak gitulah misalnya. Jadi memang Iya, iya. kita jadi kadang-kadang wah kok ternyata jadi kadang-kadang rumit juga ya ternyata ya. Menurut saya gitu ya, kompleksitasnya nanti akan datang pada saat kita detail gitu ya, lihat Nah, konteks, ada artinya apa enggak gitu ya, nah, agak susah juga. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita melakukan pelokalan ini itu berlaku untuk multiple language ya, atau cuman bahasa Inggris nah, aja? nah, oh kalau karena saya hanya bisanya bahasa Inggris Pak ya Hmm, hmm. ya saya mencari yang kalau Bahasa saya melakukan Inggris, pelokalan yang dia ya. punya Hmm. boleh jadi aplikasinya katakanlah misalnya aslinya ditulis dalam bahasa Prancis Ya. tapi sudah ada yang menerjemahkan melokalkan ke bahasa Inggris. Hmm. Nah, saya menerjemahkan ulang dari yang bahasa Inggris Bahasa tadi Inggris gitu. tadi, ya, Iya, ya, ya, jadi ya. Ya. Nggak, gitu. tadinya aku pikir ada pengaruh globalisasi juga gitu untuk pelokalan ini. Kalau globalisasi kan berarti kita akan siap untuk menerjemahkan segala macam bahasa gitu ya. Wah, itu Ya, dia. berat ya masih ya. Ya, itu konteksnya tadi, Pak. Jadi kayak misalnya, oh, ini ada aplikasi yang terkenal Hmm. banget di Cina, misalnya apa TikTok apa-apa gitu ya. Ya, Perlu ya. perlu dilokalkan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wah, Hmm. saya sih langsung nyerah aja. Saya nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa baca karakternya ya, Gitu kanji ya, apa gitu. gitu ya. Wah, ya udahlah langsung. Nah, gini loh, Pak Andika, ada orang yang pernah bilang sama saya, satu saat nanti bahasa bisnis itu bukan bahasa Inggris katanya. Ini Ya, nggak tahu cuman hoax aja, tapi bahasa Mandarin. Karena dia yang nah, paling banyak yang orang di dunia ini yang paling banyak bisa bahasa Mandarin. Nah, kalau itu terjadi, berarti kita mesti siap dong dengan pelokalan ini. Gimana tuh? mungkin ya Pak Kan ya. karakternya beda. Karakternya beda. Dan walaupun ada teknologi Unicode, tetap aja kita kan pusing gitu. Gimana tuh, Pak Andika? Kalau karena saya belum pernah mengalami kasus kayak gitu Pak ya. Ya. Tapi saya juga memakai fasilitas pelokalan yang didukung oleh berbagai penerjemahan online dari Microsoft Bing, dari Hmm. Google Translate kayak gitu. Jadi Ya. kalaupun terpaksa saya mungkin juga ya pakai itu gitu. Intip Tapi kan sedikit. iya, tapi yang akibatnya kan saya nggak bisa verify, Pak. Oke. Ya, ya, Karena ya, saya ya. tidak paham bahasa aslinya itu bilang apa gitu. Hmm. Wah, jadi istilahnya blind translation ya. Tapi tapi apakah mungkin satu saat nanti ataupun sekarang saya nggak tahu ya. Mungkin ada API-nya Pak, Application Programming Interface yang tersambung dengan Google Translation? Sudah, Pak. Sudah Jadi ada ya? Ya. berbagai software bantu penerjemahan Hmm. perangkat lunak ini Hmm. memang dia bisa langsung back end-nya. Oh, ada kalau Anda sudah punya apa istilahnya account di Google Translation API, tinggal pasang, nanti kita Hmm. langsung translate aja. Nah, Microsoft bisa banyak Gitu sumber ya. itu. Udah banyak ya. Jadi sebenarnya Ya, kita cukup leluasa dong untuk apa namanya untuk membuat interface seperti itu. Kan sebetulnya ya, mungkin sudah ada tapi saya belum pernah nyoba aja. di sana, Pak. Kita bisa chatting Oh, sama langsung ditranslate ke ini sama ke dia. bahasa masing-masing. Ya, Ah, ya. Jadi kita punya teman ya. teman di Saudi Arabia misalnya gitu. Ya, betul. Assalamualaikum gitu kan. Dia balas lagi waalaikumsalam. Ah, ini udah. Ya. Nah, itu ini Pak. Kalau saya lihat itu apa eh, di luar dari ekspresi saya satu ya. Tapi yang ini kalau orang ke orang gitu kan dia ada dialek, ada typo, ada apa gitu ya. Betul. Dan itu memang ya dengan existing translation yang itu mungkin mereka sudah mulai bisa mendukung ya. Ya. Tapi kalau dari sudut pandang pelokalan mestinya lebih gampang, Pak. Lebih gampang. Karena pelokalan itu relatif lebih apa ya? Kalau ada typo kan pasti
ada yang bug report atau di fix gitu ya. Jadi relatif katakanlah juga presisi ininya. File ya pasti diterjemahkan jadi berkas, nggak bisa jadi kata lain atau jadi Iya, 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 lebih iya. mudah lah daripada istilahnya. Jadi kalau saya pikir-pikir nggak perlu Kita pakai sendiri juga AI nggak kita ya. sendiri masih harus membiasakan dengan istilah-istilah itu ya, kayak berkas gitu ya. Mungkin nggak semua orang ngerti berkas itu apa gitu Kalau kan. Nah, unduh sama unggah sudah terbiasa belum, Pak? sudah mulai akhirnya sudah mulai setelah sekian lama. Nah, terus Pak, languages ini ya Pak Andika, ada istilahnya, ya bukan istilah sih, ada disiplin yang namanya language engineering gitu ya. Language engineering ini rasanya sih dia mempelajari apa namanya, rekayasa bahasa yang penerapan pengetahuan, pengembangan informasi, transaksi, verifikasi, penerjemahan otomatis dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali ininya pengertian dari language engineering ini. Sebetulnya apa itu Pak Andika, language engineering ini? Waduh, ini kayaknya Pak Efik salah nanya jangan ke saya kalau berat banget. Jadi ini ya, saya itu istilahnya gini ya, ini kan bahasa itu suatu ilmu yang formalnya ada gitu loh. Saya itu sekedar istilahnya buih di lautan lah di bidang ilmu bahasa itu. Pemakai sebagian kecil. Jadi saya spesifik ya kebetulan problem bahasa juga, problem penerjemahan, tapi subset kecil bahwa ada itu ya. Software yang harus diterjemahkan gitu. Ya. Kan penerjemahan otomatis sudah mulai kan, artinya ya kayak Google gitu ya. Kemudian pengenalan dari sintetis ucapan, verifikasi berbicara. Nah, juga ada contohnya yang istilahnya computer aided translation, itu kan? Kayaknya saya pernah deh mengalami seperti ini ya Pak. Sebelum COVID kita ada delegasi ke Guangzhou, dijemput sama orang Guangzhou gitu, dan dia bicara sama kita lancar gitu, bahasa Inggrisnya lancar. Besok paginya ketemu lagi, saya ajak ngomong lagi, nggak ngerti apa-apa Pak. Rupanya dia pakai alat bantu yang di kupingnya itu loh Pak. Jadi kalau saya ngomong diterjemahkan, lalu dia bisa balas, mungkin dia baca apa gitu. Itu udah terjadi sebetulnya gitu ya. Tapi kalau alat itu nggak ada di dia, udah hancur. Itu nggak, bisa. tapi kan kalau dia bisa tadi mengucapkan bahasa Inggris kan berarti sebenarnya udah cukup jago dia. Ya gitulah, yang sederhana bahasa Inggrisnya, yang nggak sophisticated lah, yang seperlunya gitu ya. Travel Pak, travel kan biasanya kiri kanan depan lurus mana gitu kan, nggak terlalu kompleks ininya apa. Taxi driver vocab lah ya. Taxi driver. Tapi saya udah kagum gitu loh, wah dia hebat gitu. Rupanya ada itu tadi, mungkin yang namanya computer aided translation barangkali ya, saya nggak tahu, saya nggak nanya lagi sih. Gimana tuh? Nah, kalau yang terpakai di penerjemahan saya itu ada dua paling enggak Pak. Ada yang namanya translation memory. Jadi ini subset lagi, sekali lagi ya, computer aided translation itu punya banyak teknologi, tapi salah satunya namanya translation memory. Jadi ketika saya sudah menerjemahkan file A, maka baris-baris terjemahannya, baris sumber dan terjemahnya tadi kan disimpan di dalam komputer. Nah, jadi nanti begitu ada file B saya terjemahkan ulang, saya bisa recall translation memory. File A tadi. Tadi dan dia yang ini belum pakai AI Pak ya? Belum pakai artificial intelligence. Dia itu bisa melihat source filenya tadi, source stringnya itu exactly equal, jadi sama persis. Oke, saya kasih terjemahannya. Terus dia juga bisa lihat, ini kalimatnya panjang.
Tapi 95% sama dengan kalimat yang tadi sudah terjemahkan. Dia akan memberikan usulan. Ini loh, ini tadi tapi cuma 95% match loh. Anda harus edit lagi gitu. Jadi dia translation memory satu itu. Tapi itu udah learning, Pak. Udah learning istilahnya itu. Kan dia kan bisa belajar kan dari udah mirip-mirip lah. Ya kan? Walaupun masih primitif gitu lah. Ya. Level berikutnya adalah si software penerjemahannya ini memanggil back-end-nya ke tadi Google Translate, Microsoft Translate, apa segala macam gitu. Jadi nanti langsung begitu saya dapat satu file baru, ada 1000 string harus terjemahkan, langsung saya call aja, pre-translate, beberapa menit, udah dia langsung memberikan, ini udah diterjemahkan, 90% yang ini 10% dari sananya nggak jawab atau error atau apa. Nah, dari situ kan istilahnya tinggal kita review, oh ini udah bagus, ini yang dia masih salah kayak gitu. Ya, keren kalau bisa. Itu dua yang terpakai dalam pekerjaan saya menerjemahkan melokalkan software, itu dua feature itu tadi. Cat. Cat juga ya. Tapi makanya cukup spesifik ke itu ya dia memang. Iya. Tadi ada cat lewat ya, Pak. Masih ada? Masih tidur di sebelah. Mana Pak? Kasih lihat. Aduh. Nah ini cat. Computer aided translation nih. Oke. Nah, terus yang saya tanyakan sekarang teknologi ya untuk translation ini. Kalau kita lihat kan ada bahasa Jepang, bahasa Cina, pokoknya bahasa-bahasa Eropa itu mereka butuh yang namanya Unicode. Kalau Amerika kan ASCII udah cukup ya. Unicode ini merupakan katanya sih teknologi yang mempengaruhi industri pelokalan ini. Apa betul itu, Pak? Sebenarnya gini malah, Pak. Unicode itu kan karena kalau kita pakai ASCII itu kan dia hanya pakai 7 bit sudah 7 bit untuk sudah mewakili semua karakter yang dipakai oleh orang Indonesia, orang Amerika itu, Pak ya. Ya, kita sederhana lah. 7 bit sampai 9, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, terus tanda baca segala macam ya. Nah, tapi ketika kita ingin menyimpan informasi yang memakai katakanlah karakter bahasa Jawa, Pak. Karakter Batak, karakter Bali, Bugis itu kan dia ini bentuknya, misalnya kalau saya yang tahu kan Jawa ada Hono Coroko, Pak ya. Hono Coroko itu kalau ho tulisannya bagaimana dan seterusnya kan. Nah, itu Unicode itu menyediakan cara mengkodekan karakter dalam bahasa X, dalam bahasa Y. Dia memberikan, kalau tadi kan cuma 7 bit kan cuma bisa 128 karakter ya. Nah, Unicode itu kan bisa lebih panjang lagi. Jadi misalnya nomor 1000 sampai 1100 untuk bahasa Jawa. 1016, Pak ya. Iya, mau lebih lebar lagi ya. Nah, itu lebih. Terus itu kalau kanji, misal kanji itu ada totalnya ada berapa ini sih, Pak? Waduh, nggak tahu saya. 10.000 ada 10.000. Nah, misalnya katakanlah ya kalau Unicode-nya mau dia saya nggak paham ya, nggak ingat persis spesifiknya, tapi Unicode tuh untuk karakter Cina, karakter Jepang kan ada katakana, hiragana dan kanji ya. Nah, itu masing-masing punya kode Unicode sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi dia lebih ke encoding ya, sehingga informasi yang disimpan dalam satu dokumen itu bisa mempertahankan. Oh, ini ditulis dalam karakter bahasa mana. Jadi ketika ditampilkan ulang akan seperti aslinya, seperti yang diinginkan oleh penulisnya gitu. Ya. Terutama fungsinya di sana sih, Pak.
Iya, gitu ya. Tapi Iya. untuk translation berarti kan bolak-balik juga, artinya apa namanya, misalnya dari bahasa Indonesia ke Jepang, dan bahasa Jepang ke Indonesia harus pakai Unicode barangkali ya. Karena kita kan Dalam harus translation itu ya karena gini Pak, sekali lagi ini user atau bahasa tujuan penerjemahannya bahasa mana? Jepang misalnya. Kata, nah, Jepang. Jepang terus kemudian mau ditulis dengan kanji, katakana atau hiragana gitu kan. Waduh, kanji deh. Nah, kanji. Nah, ya udah makanya Ya. dia harus pakai Unicode karena supaya itu bisa tersimpan dengan benar dan akan Oke. terbawa kemana-mana gitu. Ya, ya, ya. Ternyata kompleks juga ya Pak ya. Nggak sesimpel yang kita pikirkan. Tapi Jadi, lebih ke ininya, lebih ke representasi, render, jadi menampilkan ya. Kalau visual gitu baru kalau bahasa Jawa itu ngebaca. sudah ada kodifikasinya dalam Unicode, Pak Ada, Andika. Pak. Ada ya? Sudah ada. Sudah tinggal dipakai aja ya. Iya. Wah, asik tuh. Nah, kalau kita ingin melakukan pelokalan ini, kan kita juga butuh SDM, Pak. Orang-orang yang memahami, mungkin orang itu harus juga lulusan bahasa barangkali ya, dengan keterampilan komputer yang memadai. Begitu ya, kurang lebih. Waduh, sorry. Kok kayaknya malah orang-orang yang background-nya bahasa itu saya jarang ketemu di pelokalan ya. Masa? Mereka kayaknya malah lebih ke kalaupun masalah jadi penerjemah di conference yang harus yang real disumpah time. yang Bukan penerjemah beda, disumpah. ada itu yang disumpah itu kan lebih ke untuk dokumen-dokumen legal, Dokumen, Pak. ya. Oh ya, 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 Nah, ya. itu nggak perlu real time. Jadi kalau conference Oh, kan ada yang pidato pakai dia bahasa terjemah langsung. Perancis. Nah, ada Ya, penerjemah langsung semi ya. real time ke bahasa Arab, Inggris, G, Jepang, Cina, apa G. segala macam kayak itu kan. Satu lagi yang penerjemah yang buku, puisi lah kayak gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Nah, Seru juga ya. ya orang-orang yang latar belakangnya bahasa kayaknya malah lebih ke arah situ. Jarang yang ke software juga ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan harusnya sebenarnya nggak harus orang juga yang tahu software ya. Ya, ya. Karena Mungkin terminologi maksudnya Pak. Yang susah diterjemahkan kan terminologi. Bahasa kedokteran misalnya itu juga susah kan untuk diterjemahkan gitu ya. Ya. Jadi memang kompleksitasnya ada di situ. Oke. Lalu kalau kita membuat produk pelokalan ini, kita butuh tenaga apa aja Pak? Tenaga. Maksudnya membuat produk itu gimana Pak? Nah, katakanlah saya mau membuat sebuah software yang langsung menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Waduh. Kira-kira software produknya seperti apa ininya? Saya malah nggak pernah kepikiran seperti itu ya. Satu orang, dua orang nggak cukup kan? Kita harus punya banyak orang untuk. Tapi mungkin kalau dari sudut pandang yang biasa saya lakukan Pak ya, itu agak berbeda ya mungkin ya ini ya. Oke. Menerjemahkan. Jadi kalau supersetnya itu kan jadi ketika suatu software ini bukan masalah software yang dipakai untuk menerjemahkan Pak. Tapi ngerti. Bagaimana supaya software ini bisa diterjemahkan ke bahasa mana dan dipakai paham. oleh banyak orang. Nah, saya revisi. Jadi software produk ini tentu ada softwarenya itu sendiri, ada online help-nya, ada dokumentasinya, gitu. Jadi itulah yang disebut organisasi dalam sebuah pelokalan aplikasi software. Oke. Nah, kalau yang seperti itu saya bisa jawab Pak. Bisa diterjemahkan. Ya. Itu perlu persiapan khusus. Ya. Jadi bergantung dari dia menyusunnya memakai framework atau library apa gitu. Misalnya kalau dia memakai yang paling umum di Unix di Linux itu apa namanya ya? Pakai PO. Nama saya formalnya saya nggak tahu tapi format filenya .po gitu Pak ya. .po. Ya itu kok saya lupa nama ininya ya. Tapi itulah jadi dengan itu
software yang supaya bisa diterjemahkan, maka dia harus memanggil library yang untuk internasionalisasi tadi. Oke. Jadi harus library-nya dipanggil, Panggil. kemudian setiap string, setiap kalimat yang ingin bisa diterjemahkan juga ditulis dengan cara khusus. Tidak sekedar kalau biasanya kalau kita misalnya kan print tanda petik Ya. Selamat datang atau apa. Nah, dia ditambah lagi dengan ada fungsi pengapitnya lagi, fungsi wrapper-nya lagi gitu. Jadi itu level itu namanya apa? Tahap itu namanya tahap internasionalisasi, Pak. Internasionalisasi. Ya, jadi bagaimana menyiapkan suatu produk software ya agar bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Berbagai bahasa. Ya, itu namanya internasionalisasi. Berarti produsennya harus sudah menggunakan metodologi yang mengarah ke situ dong? Betul. Jadi pada dasarnya semua software mungkin diterjemahkan. Tapi kalau dia tidak melakukan langkah-langkah internasionalisasi yang standar tadi, jadi lebih sulit. Gitu. Ya, contohnya kayak error message segala macam itu kan mereka harus pisahkan dari program dong, harus dibuat data bucket sendiri kan supaya nanti kalau dirubah justru cuman data itu aja yang dirubah kan, yang berisi bukan programnya kita harus masuk ke dalam program tersebut gitu ya, kurang lebih gitu teknik-tekniknya. Kurang lebih pada saat runtime program itu begitu mulai jalan, dia lihat, sekarang saya harus pakai bahasa UI, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oke, saya lihat di direktori programnya tadi, ada terjemahan bahasa Indonesianya enggak? Kalau ada, di load, nah tampilannya. Oke, fleksibel, jadi lebih fleksibel ya. Iya. Seru nih. Itu kebanyakan satu arah apa gimana tuh? Kan kita juga ingin menjual software bahasa Indonesia ke luar negeri, Mas Andika. Iya dong. Ini gimana nih? Kalau apa ya? Sepemahaman saya ya, yang paling berpotensi diterjemahkan ke banyak bahasa itu kalau sudah ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi kalaupun misalnya kita merilis software untuk pasar Indonesia, lalu mau go internasional, saran saya rilis satu versi dengan dua bahasa tadi, Pak. Jadi bahasa aslinya bahasa Indonesia, terjemahan Inggrisnya juga ikut dirilis. Sudah siap. Dari awal sudah siap ya. Kalau pengembang aplikasinya itu sudah merilis dengan dua bahasa tadi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kayak gitu, maka ketika dia memakai crowdsourcing untuk menerjemahkan itu ke bahasa lain, orang akan lebih eager menerjemah ke bahasa lain yang lain. Lebih, ini ada bahasa Inggrisnya, jadi dia lebih mudah, lebih bisa. Gitu. Nah, yang menarik nih ke tetangga kita, Pak. Pernah nggak sih kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Malaysia atau sebaliknya? Ini kalau kemarin pengalaman di ini, Pak, malah Pak. Jadi pas kemarin itu kita ada LibreOffice Conference di tahun kapan dia di Belgia atau di mana? Bukan, yang di Gresik, Pak. Kejauhan. Di Gresik, Pak. Keren banget. Dan ada orang yang tadi yang kapan Haris bilang gitu ya. Terus ada orang Malaysia datang juga, terus dia ikut ini kan. Wah, gimana bagaimana ini supaya saya bisa dia ingin memulai apa namanya istilahnya ya. Karena di level penerjemahan di sana kalau nggak salah masih rendah gitu ya. Ada levelnya. Jadi misalnya satu software ini kalau LibreOffice itu mungkin sampai 100.000 string, Pak, yang harus diterjemahkan, Pak. Wih, 100.000. Banyak banget. Nah, 100.000 itu kalau sehari, saya itu kalau lagi rajin-rajinnya sehari paling bisa 100-200 gitu, Pak. Itu kalau lagi rajin. Gitu. Apalagi nggak rajin. Nggak bisa tiap hari lagi pula kan gitu kan. Iya.
100.000 kalau saya sehari bisa 100 itu kan 1.000 hari 3 tahun, Mbak. Sendirian ya. Sendirian ya. Sendirian. Ya. Jangan sendirian loh, keroyokan Pak, Makanya, keroyokan. makanya. Nah, jadi terus dia idenya, ya dia Pak, ini aja Pak, terjemahan yang bahasa Indonesia ini Anda pakai sebagai apa? Basis. Iya, sebagai basis. Tinggal diedit-edit lah dia nanti. Oh, kalau misalnya setiap kali kata bisa di-replace dengan dapat, apalah kayak gitu ya. Boleh ya, boleh. Ya gitu. Kayak gitulah. Jadi minimal jadi istilahnya kayak tadi ya, apa string count-nya sudah sama dengan Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia itu kan UI-nya LibreOffice itu kan ada 100% lah, mendekati 100% Pak. Nah itu kalau dia adopsi ke sana, tinggal diedit-edit dikit, moga-moga bisa lebih cepat. Gitu. Ya. Salah satunya gitu. Jadi kalau pengalaman. Pastilah. Terus kadang-kadang saya juga ini apa namanya, kalau ini Pak, kadang-kadang kata ini cocoknya terjemah jadi apa sih? Nah kayak gitu kan kalau kita belum pernah apa ya, cari idenya dari itu Pak, lihat terjemahan tetangga Pak. Dia menerjemahkan sebagai apa sih? Kayak misalnya yang saya agak kesulitan misalnya customize. Custom itu apa bahasa Indonesia ya Pak? Nggak tahu. Ubahan. Customize. Menyesuaikan, menyocokkan. Diubah suai. Itu kan terjemahan sebelah gitu kan. Nah, kita adopsi, oh disesuaikan. Oh iya ya. Jadi ubah suai keyword-keywordnya tadi gitu. Nanti ada yang terjemahin lain lagi. Bea cukai, Pak. Apa itu? Custom. Itu dia. Itu kemarin tuh fatal banget. Saya itu kemarin dapat satu spreadsheet. Ada functions kan. Functionnya namanya Fourier kan tulisannya kan. Diterjemahkan jadi 4 Pak. Itu saya ngelacaknya. Mau gampang aja itu 4. Ada fungsi namanya 4. Nggak tahu kok nekat banget gitu diterjemahkan jadi 4. Four, ear-nya dibuang gitu. Ini cocok. Kalau nggak cocok ya, nggak ada yang cocok. Saya begitu nemu itu. Fourier transformation itu ya Pak. Iya betul. Tapi saya kan di sebelah mana sih ini salah ini mas saya mau memperbaiki, nyarinya setengah mati. Akhirnya ketemu juga sih. Tapi jadi, ya Pak, itulah seninya Pak, seninya ya. Ya QC Pak, bahwa ternyata penerjemahan itu kalau kan saya terlibat di banyak proyek penerjemahan. Misalnya saya jadi koordinator penerjemahan GNOME ke bahasa Indonesia. Dari tahun 2010. Saya jadi koordinator penerjemahan LibreOffice ke bahasa Indonesia dari tahun 2000, nggak ingat, udah masih paling mungkin 6 tahun, 7 tahun gitulah ya. Nah, kalau kita mengandalkan ke yang sudah jam terbang tinggi, Pak, kualitas terjemahnya bagus, tapi kapasitas penerjemahannya throughput-nya rendah gitu. Iya, lagi sibuk lupa gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita membuat yang namanya translation festival, Pak. Kayak yang terakhir itu Agustus di LibreOffice di Bojong di tempatnya Haris itu. Ya. Kita ngundang beberapa orang. Waktu itu kita di 2 site, satu di Bogor, satu lagi di Gresik. Jadi total ada 25 orang atau apa. Nah, dengan itu kita bagi-bagi, udah gini. Nah, yang seperti itu kan satu orang menerjemahkan 100 saja kan, itu 25 orang jadi langsung 2.500. Jadi langsung scalability-nya meningkat. Wah. Masalahnya adalah harus di QC kayak gitu. Ya dong. Berat itu karena QC itu lama. Iya. Jadi serba salah juga ya. Iya, jadi gimana? Ya. Atau dibikin kelompok-kelompok, Pak. Setiap kelompok misalnya 4 orang, 8 orang, nah itu satu QC. QC-nya satu-satu. Ya. Mereka saling ngoreksi satu sama lain ya. Gitu. Dan satu lagi pasti harus bekalnya ini Pak, kesepakatan di setiap grup penerjemahan di proyek apa itu
Misalnya di GNOME kami selalu menerjemahkan file menjadi berkas. Ya. Kalau di grup KDE misalnya file tidak diterjemahkan, tetap file misalnya. Itu kan apa istilahnya ya? Oh, ya. Kesepakatan. Terus Bahasa ada Sundanya glossary. file itu ada, Pak. Bahasa Sundanya file. File itu, Pak. Terus ada glossary biasanya, Pak. Oh, glossary. Jadi yang sering dipakai ini ada daftar terjemahannya. Gitu. Oh, Glossary. keren. Glossary penting dong, itu buat Iya. pegangan. Iya, penting. Keren, Pak. Jadi gimana, future-nya gimana nih tentang pelokalan ini di Saya saat yang ini? masih punya keraguan ya tentang kelokalan ini adalah ya. bahwa siapa sih yang pakai? Ada Ya yang kita pakai kan? dong, Pak. Oh, Ada dong, Pak. Hah? Apa buktinya? Optimis toh, Pak. Berapa banyak yang pakai? Ya. Kemudian seberapa berguna buat mereka? Ya. Nah, kalau saya melihatnya ini malah approach-nya, Pak. Jadi kalau tadi kan ada 3 kelompok tadi ya. Ya. Kelompok user interface, Ya. help, Ya. dan guide. Ya, Guide. kan? Ya, 3 dokumen itu kan. Ya. Yang lebih dibutuhkan oleh mayoritas pengguna itu yang mana? Apakah itu case by case tergantung softwarenya, atau secara umum software apapun? Oh, yang paling penting guide how to use, misalnya gitu. Ya. Itu malah jadi dengan seperti itu kan jadi akibatnya kita bisa mengatur prioritas, betul, Pak, karena terbatas tenaganya tadi ya. Ya. Tapi di sisi lain menerjemahkan guide dan help itu kalimatnya panjang-panjang, capek, Pak. Males, nggak ada yang mau. Orang maunya kalau yang UI menu gitu, dialog pendek-pendek, file, 1 kata. Wah, udah dihitung. Enak itu. Cepet, itu kesannya, langsung cepet habis gitu. Saya menerjemahkan 100 string. 1 string masing-masing 1 kata ya. Misalnya itu kan 100 string help, 1 string 40 kata. Wah, enakan yang tadi ya. Jauh. Gitu. Ya. Tapi kan bisa gini, Pak. Kita bisa pakai Google Translation, kemudian baru kita baca lagi. Betul. Kita baca lagi. Kan kadang-kadang aneh banget itu terjemahannya ya. Tetapnya. Ini maksudnya apa gitu ya. Baru kita koreksi lagi. Itu yang nggak di QC itu, Pak. Lolos itu. Oh, lolos ya. Mau cepetnya aja. Ya. Nah, keren. Misalnya ini ya. Oke, sebentar ini saya dijelaskan ya, Pak. Oke, ya, sebentar saya file close dulu. Jadi contohnya ini saya misalnya menjalankan satu software LibreOffice. Nah, LibreOffice ini sudah terlihat ya, Pak ya? Ya. LibreOffice ini kan kalau kita lihat ini menunya, file, new, open, apa segala macamnya. Bahasa Inggris ya. Ya. Nah, kita ubah. Kita ingin lihat kalau language kita ubah menjadi Indonesian. Ada di sini kan? Ya. Oke. Restart now. Ayo, mana nongol? Nah, lihat ya. Buka berkas jauh, template, dokumen, dan seterusnya ya. Sudah berubah ya? Berkas. Ya. Nah, kayak gini kan? Ya. Preferensi, kita lihat. Ya. Sudah bahasa Indonesia semua. Nah, asik. Dengan cara ini kan diharapkan jadi lebih mudah orang yang gitu, Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu ya, itu yang apa sih terjemahan efeknya ke aplikasi seperti apa sih kayak gitu. Keren. Kalau prosesnya nggak perlu. Boleh. Kan? Ayo dong. Bentar ya. Ya. Kita pindah proses menerjemahkan. Nah, saya terbiasa memakai suatu software yang namanya POEdit. POEdit itu
Pakai Apple, Pak. Apple. Sorry? Pakai Oh Apple. iya. Saya bilangnya Apple. Pakai Apple. Jadi mana ya contohnya? Nah ini misalnya ini ada ini sudah atau enggak apa-apa lah. OPO ini, ya. Ya ini ada satu file yang sudah diterjemahkan lah ya. Coba saya ini dulu aja deh. Taruh gimana sih supaya bisa diajar dulu Pak ya. Ini. Delete. Kok nggak bisa? Nggak hilang. Clear translation. Oh. Nah, oke ya. Jadi gini, ketika kita punya ini kan di sini terlihat ya Pak, ini ada berapa 1000 baris. Oke. Terlihat 1000 baris. Ya. Atau ya 1000 baris kelihatan. Oke. 1089. Ya. Kemudian saya pakai namanya translation pre-translate. Pakai Microsoft Translator. Pre-translate. Oh, dia langsung sibuk. Cepat kan Pak ya? Itu lihat berapa ratus per string. Ya. Per detik sekian ratus. Nah, nanti itu back-end-nya kalau kita punya API key-nya bisa disambung ke Google Translate, bisa disambung ke machine translation yang lain, gitu Pak. Kebetulan yang saya punya ini software-nya cuman punya gratis ke Microsoft Translate. Jadi ya itu saya pakai. Saya kan ini Pak, kaum gratisan Pak. Kaum gratisan. Nah, ini kan sudah diterjemahkan. Ya. Nah, ini tinggal kita lihat satu persatu. Ini kalau masih istilahnya terjemahan ragu. Oh. Warnanya gini, kita lihat, oh ini udah bener kok. Kita Oke. Kita oke kan. Nah, udahlah jadi putih gini kan. Oh, ya. Nanti. Jadi ini dan bagaimana cara menerjemahkannya gitu ya? Ya, yang cepat. Yang cepat. Itu kalau kita pakai software ini, software yang Microsoft ini, tadi ya. Software namanya PO Edit ini Pak. Ini ada di PO Edit. Ya. Ada di Linux, Windows dan Mac. Ya. Versi lain dari menerjemahkan itu ada yang pakai ini web kayak gini Pak. Ada banyak pilihan. Ada weblet, ada apa ya? Ya pokoknya banyak inilah. Daftar saya di I14I itu ada itu kan Pak, daftarnya itu ya. Ya. Nah, itu kalau kita pakai yang ini web based seperti ini ya kita klik terjemahkan gitu. Ya udah, terus kita nanti dapat. Nah, interface-nya kayak gini. Dan dia itu tergantung dari apa yang dipakai, dia bisa punya back-end penerjemahan. Kayak ini kan DeepL, Pak. Ya. Ada yang dari translation memory, ada yang dari DeepL, ada yang dari Microsoft, ada yang dari Google, ada Libre Translate. Nah, jadi banyak penyedia online translation tadi yang bisa banyak ya. API-nya yang bisa di-invoke gitu, Pak. Nah, kita misalnya lihat mana sih? Oh, kayaknya cocok yang ini deh. Kita copy aja yang ini. Hasilnya beda-beda ya, walaupun isinya sama ya. Nah, kalau kebetulan identik dari berbagai ini tadi, Pak, dari DeepL, Microsoft itu identik oleh si weblet ini disatukan, Pak, satu baris. Ya. Oh, gitu. Jadi kita lihat, oh dari DeepL
Microsoft dan Google Sama. kompak terjemahnya ini. Wah, udah kita Cocok gitu ya. Cocok, bagus nih kita pakai. Ya. Kurang lebih gitu, Pak. Iya. Nah, Oke. tapi tidak setiap project atau yang web based translation itu punya Seperti backend ini. kayak gini. Iya. Fasilitasnya ada, fiturnya ada. Tapi kan ini kan harus nyambung ke API-nya tadi, Pak. Betul. Belum Ya, tentu ya. disambung ke API-nya oleh si penyedianya kayak gitu. Iya. Gitu kurang lebih lah ya. Sip. Thank you very much, Pak Andika. Keren. Salam Salam kompeten. kompeten. Thank you. Nah, gitu.